Masyarakat RW 12 di Desa Sindang Panon, Kecamatan Banjaran, telah berupaya mengambil peran dalam pengelolaan sampah. Langkah pengelolaan sampah diawali dengan pemilahan sampah di tingkat individu atau rumah tangga, yaitu sampah organik dikelola dengan memanfaatkan lubang cerdas organik atau LCO atau lubang resapan biofori dan atau biodigester LCO atau LRB adalah lubang silindris yang dibuat secara vertikal ke dalam tanah dengan diameter 10 cm dan kedalaman sekitar 80-100 cm atau tidak melebihi kedalaman muka air tanah. Adapun di tingkat komunal di TPST atau bank sampah dikelola menggunakan metode biokonversi maggot. Sementara sampah anorganik dikelola melalui bank sampah dengan nama Bank Sampah Sajalur. Bank sampah ini berlokasi di TPST atau tempat pengelolaan sampah terpadu. Kita tahunan langkung di 3 tahun, tapi teu pinuh-pinuh margi teras ieu tahanap aya naon teh air lindi na tahanap teras. Jadi langsung diproses diproses dirinya gitu. Terus ngadama ieu oge balik sebagian dilebetkeun ka lubang LCO, lubang cerdas apa namanya Pak ini? Biodigester. Biodigester. Oh, biodigester. Semacam komposter. Biodigester. Biodigester. Nah, ini seperti apa yang sampah-sampah yang dimasukin ke sini? Organik semua. Organik semua. Nah, Baik yang terus proses pengolahannya di dalam itu seperti apa, Pak? Ini selangnya selang apa nih? ini kalau misalnya ini ada tetesan air lindinya masuk di bawah di sini, Pak. Ini udah kalau munasnya udah penuh keluar di sini. Tetesan air lindi. Air sampah. Oh. Jadi sampah yang membusuk itu keluar hitam. Nah, yang hitam itu air lindi namanya. Ya, terus? Itu bisa dijadikan pupuk cair. Ditarik dia si cairannya. Ya, di bawah. Terus dialirkan ke Itu mah kalau kita Kumpulkan. dikumpul ditampung untuk nyiram. Di mana ditampungnya yang di dalam sini? Di sini di bawah ini. Ini udah ada air lindinya. Iya. Jadi manfaat ya dari si air bekas serapan dari sampah-sampahnya yang manfaat. Ada ini berapa? Di sini ada 2, Pak. Ada di 2. sini 1, di sana 1. Oh. Ada 2. Jadi si sampah itu dia makin menyusut Makin berarti ya? menyusut karena cairannya ke bawah. Ini sudah berapa lama ini? Lebih dari 3 tahun ini nggak. Oh, jadi terus ke dalam ya. Nanti diangkut ya itunya. Ya, itunya sampah ininya, sampah yang jadi komposnya bisa dipakai lagi untuk tanaman juga. Ya. Ini dari mana ini unitnya? Oh, ini inisiatif mereka, Pak. Oh. Dari mana, Pak? Dari bikin ini karena keidean atau di ini Inovasi mereka. inovasi Oh. bikin ini di sampah dimasukin ke sini gitu. Wah, mantap, ini bisa dicontoh buat di tempat lain ya Bu ya? Iya. Iya. Oke, sekarang kita ke Ini ya pemilahan. saya. Iya, tas Islami ya di dia. Sampah. 2019 ya dia. 3 tahun lalu ya. Nah, Mang dia teh? Oh, nuhun. Oke, kita lihat sini ya. Ya. Sajalur apa artinya? Oh ya. Ya. Ya, kita sudah berada di TPS 3R Desa Sindang Panon. Ini sajalur teh. Maksudnya
Nah, Pak. Maksudnya sajalur teh Pak, sampah jadi dulur. Sampah pengotoran alam lembur, sampah jadi dulur, sampah jadi penghasilan orang lembur. Itu sajalur Desa Sindang Panon. Alhamdulillah Pribados dari 2017 menjadi pendamping lokal lingkungan Desa Sindang Panon sampai 2022 sampai selamanya mungkinnya untuk kader lingkungan. Ya Alhamdulillah dari awal pengolahan sampahnya di bawah nggak pakai ada fasilitas apapun. Kami Alhamdulillah ada bantuan dari kementerian juga dan disupport sama Pak Kades juga Alhamdulillah. Jadi memang peran dari Kades ini juga sangat Luar biasa besar ya Pak ya. Ini apa yang Bapak lakukan Pak sampai akhirnya jadilah ini mendapatkan bantuan dari kementerian? Apa yang Bapak lakukan saat itu? Jadi begini Pak ceritanya, mungkin kan di sini banyaknya sampah ya Pak, yang sudah beraturan gitu, pembuangannya sudah di mana saja gitu ya, jadi berkoordinasi lah gitu ya. Nah salah satunya diantaranya ada bantuan ya, dan ada bantuan dari untuk dibikin TPS 3R. Jadi kita mengharapkan bahwa dengan adanya ini mungkin sampah bisa terhasil sedikit demi sedikit. Walaupun sekarang kan sampah ya tahu sendirilah kita. Ya betul, karena kan ini juga perlu dari desa untuk mengurangi volume sampah yang nantinya dikirim ke pusat ya. Nah sebetulnya koordinasi dari LH ya bersama dengan kepala desa dan pegiat lingkungan yang lain, apa sih yang diharapkan Ibu, koordinasinya itu seperti apa? Ya, memang Pak, jadi kalau dalam pengelolaan sampah itu kan sebetulnya prinsipnya adalah kita yang menimbulkan sampah, berarti kita juga harus bertanggung jawab untuk mengelolanya. Jadi memang terutama ini khususnya mungkin untuk Desa Sindang Panon sejak 2018 kita membuat ini menjadi desa berbudaya lingkungan, sehingga kita beri teori dan kemudian wawasan mengenai pengelolaan lingkungan sampai kemudian inisiasinya dari masyarakat untuk kemudian ada pendampingan atau memang semua sama dilakukan pendampingan namun hasilnya berbeda dari masing-masing desa? Iya. Pada dasarnya kalau ini Sindang Panon itu merupakan salah satu di antara 95 desa berbudaya lingkungan yang kita intervensi sebetulnya awalnya gitu Pak. Iya sebetulnya awalnya, tetapi memang dalam perjalanannya kan ada yang inisiasinya lari, ada yang jalan cepat. Ini adalah salah satu yang lari Pak. Kemudian juga Alhamdulillah tahun 2020 juga mendapatkan penghargaan program Kampung Iklim dari Menteri Lingkungan Hidup karena dia telah melakukan pengelolaan sampah secara mandiri dan juga telah melakukan pengelolaan lingkungan yang lain Pak. Aduh, tepuk tangan dong ini untuk prestasi Desa Sindang Panon. Pak Kades satur nuhun. Badai ninggal pengelolaannya di dalam. Ya mungkin ini Pak dikelola sama Bapak Ketua dan rekan-rekan yang luar biasa, kader-kader lingkungan yang tanpa henti walaupun pendapatannya minim Pak. Tapi Alhamdulillah kader-kader lingkungan kami sangat berjuang karena mereka peduli banget terhadap lingkungan. Salam rekan-rekan, support di pemuda panginten Pak teh di salah sajina Kang Rian support supados nganang ngelola sampah. Nah, salasna sampah teh salah saweusna ya hasil sampah organik dan pupuk. Jadi pupuk. Margi sampah anu ieu dipilah panginten ku kader-kader lingkungan mana anu kalebet organik, mana anorganik. Anu organikna dicacah apa kana macet dicacah. Terus disimpen kirang langkung di komposkeun teh 30 hari janten terus. Volumenya cukup tinggi berarti ya. Dan ini hanya di desa sekitar desa ini saja. Sekitar RW sini apa juga RW yang lainnya? RW sini Pak. Khusus RW ini aja. 50 baru satu RW. Tapi baru dengan satu RW ini saja sudah luar biasa ya Bu ya. Jadi memang apapun baiknya program dari kita ya Bu ya, termasuk juga yang kita bisa ngelingkan ke pusat kalau memang tidak ada upaya-upaya dari bawah, termasuk tadi pemuda-pemudanya yang aktif juga nggak akan jadi apa-apa ya Bu ya. Ya mudah-mudahan ini jadi inspirasi untuk desa-desa yang lain untuk bisa terus ya. Apa yang upaya-upaya dilakukan dalam rangka sosialisasinya Bapak di wilayah Desa Sindang Panon ini agar masyarakatnya bisa timbul kepedulian
Mungkin salah satunya Pak. Kalau sahijina, salah sahijina. Udah biasa banget namanya tuh. Mau pada nyerat bahasa Indonesia karangkong. Salah sawiosna, enten edukasi tentang sosialisasi kepala warga teh nyata milah sampah Pak. Milah sampah di rumah masing-masing, mana anu kalebet sampah organik, mana kalebet sampah organik. Supados teu ngariweukeun ting anu ngolah di dieu. Gitu janten dia teh upami tos dipalastikan saplastik organik samplastik anu organik, dia teh kan milah teh teu patos rencet teuing, gitu teu patos lami teuing gitu. Organik kumpul dipisahkeun bade dicacah kangge ngadamel pupuk. Anu organikna dipisahkeun anu produktif tiasa diical janten rongsok, anu teu produktifna janten residu panginten disiapkeun kangge aya nama karesan masih kena aya lahan anu jungkrang anu dikubur gitu keur minuhan lahan-lahan anu jarungkang anu jero gitu. Oke. Di awal Pak pasti tidak mudah ya untuk bisa menyadarkan masyarakat. Kendala-kendalanya waktu itu apa? Mungkin bisa diceritakan Pak. Ya, kendala-kendala di warga kita memberikan edukasi salah satunya diawali di para pengurus apa dari pengurus RT, pengurus RW. Setelah itu di masing-masing para pengurus dan pemuda masing-masing itu dijelai dikasih Itu edukasi. perlu waktu berapa lama sampai akhirnya masyarakat timbul kesadaran? Mungkin lebih dari 6 bulan. Lebih 6 bulan. Ya. Memang kan tidak bisa yang langsung ya Pak ya. Biasa sudah nyaman dengan langsung plung langsung dibuang, ya sekarang harus tapi kan pada akhirnya masyarakat juga yang mendapatkan secara ekonomisnya manfaatnya ya. Oke, ini berapa lama Pak ditumpuk di sini sebelum dipilah? Langsung ya? Langsung. Setiap hari apa Pak? Setiap hari Senin, hari Rabu, dan hari Jumat. Kita ngambil dari warga menggunakan cator yang alhamdulillah diberikan dari Dinas Lingkungan Hidup. Itu juga mungkin Pak Kades mengalokasikan bantuan ke sini dikarenakan sudah berjalan penarikan pengumpulan sampah. Alhamdulillah di tahun 2021 ya Pak. Kemarin kita dapat bantuan juga, yaitu cator dari Dinas Lingkungan Hidup untuk penarikan sampah ditarik selama 1 minggu 3 kali. Dari LH juga kan melihat juga ya Bu ya, mana kira-kira desa yang perlu support gitu, yang perlu dibantu. Ada berapa unit mesin pencacah ini Pak? Ada satu. Ada satu, tapi ini sudah mengcover? Belum ya? Insya Allah tahun depan. Tahun depan ya. Ibu berarti tahun depan Ibu. Sudah nanti deh. Kirang sahurnya Ibu. Iya iya. Jadi produk yang dihasilkan apa saja? Ada pupuk. Ada pupuk Pak. Terus kita juga ada pengolahan sabun dari jelantah. Dari minyak jelantah. Terus kita juga bikin piring dari Tat Aqua, situ kan bikin kerajinan tas juga itu di dalam. Dan mungkin ada cerita unik juga Pak. Dari awalnya perjuangan Pak Kades juga dengan kami, awalnya pendirian ini warga pada demo Pak. Jadi seolah-olah TPS ini menjadi TPA Pak. Kami berusaha dengan tim, dengan Pak Kades, dengan stakeholder desa menjelaskan kepada masyarakat pelan-pelan itu penjelasan TPS 3 itu apa. Ya alhamdulillah Pak, dengan perjuangan kader lingkungan, pemerintah desa, Pak Kades, sampai-sampai Pak Kades beberapa kali dipanggil rapat sama warga, ya, diedukasi. Nah, alhamdulillah sekarang tempat ini setiap 1 minggu sekali ini ada elektronan Pak. Karena saya pengen ada kebiasaan di tempat sampah ini bukan tempat yang mengerikan. Ya buktinya sekarang karena kita sudah terbiasa, saya buka masker itu nggak bau Pak. Insya Allah gitu, dan tidak dipikirkan seperti yang di pasar. Ya alhamdulillah masyarakat juga sudah terbiasa dengan baunya sampah, dan alhamdulillah juga sekarang kita sudah menarik dari tamu-tamu dari luar Pak, baik edukasi dari pendidikan PAUD, SD, SMA, dan ada juga dari jadi wisata juga ya, wisata edukasi juga ya. Karena mahasiswa ITENAS masuk Pak. Dari Sumedang juga, dari ITB. Alhamdulillah. Pertama dari ITB, kemudian dari ITENAS. Tapi memang menarik sih, di sini ada mural-mural begini ya, jadi segar gitu suasananya, dan kita mau perlihatkan lagi untuk semua pemirsa dari Wabub ya. Wabub itu singkatannya Sanes Wakil Bupati, tapi waktunya buka pandangan ya. Jadi kita ingin membuka pandangan mengenai sampah itu menjadi sesuatu yang manfaat.
Dan hasil-hasil dari produk sampah ini kita mau lihat, tadi ada kerajinan dan lain-lain. Ayo kita sama-sama lihat. Ya, Ibu ada di sini, Pak. Termasuk bebek ya. Kita ada di sisi belakang di, ya bisa dikatakan kantor administrasinya lah ya. Dari TPS-nya, dan ini nanti kedepannya buat wisata ya Kang ya? Iya, insya Allah. Jadi rencana kami ini di balik tempat sampah, kami juga pengen mengadakan wisata edukasi lingkungan. Terkait wisata edukasi lingkungan, kami dari gerbang sini akan membuat jembatan kan ke sawah. Nanti kita ada jembatan kayak perahu gitu, kayak Ciwidey. Lalu kita ada juga spot foto dan spot untuk ngopi. Selain edukasi spot foto, kita juga ada edukasi terkait peternakan dan perikanan. Ya, supaya mengedukasi bagaimana cara kita beternak, gitu kan, bertani, gitu kan. Insya Allah nanti kedepannya seperti itu. Sudah di ini buat anggarannya? Insya Allah nanti kita juga sudah ngobrol sama Pak Kades juga, ya. Pak Kades juga Insya Allah. Ya nanti saya bisa ini kan ke Disbudpar ya Bu ya, supaya nanti mungkin bisa disinkronkan lah gitu. Karena kan ini terkait juga dengan sisi-sisi yang lain ya, keperluan yang lain untuk pengembangan desa. Insya Allah ingin disambungkan Pak Kades ya. Ya. Nanti mudah-mudahan pas kesini sudah bisa lebih menikmati lagi, bisa sambil ngawangkong, bari ngopi ya Pak ya. Biasanya ngawangkong Pak di saung bambu itu ada balong, itu ada peternakan bawal sama lele, sama jair itu di situ. Itu di ngawangkongnya di saung bambu biasa nama kita mah gitu. Kopi sambil ngawangkong gitu. Oke, mohon atur nuhun. Bapak Ibu ya, mugi sarehat sedayana bisa jalan semuanya program-programnya untuk kebaikan masyarakat di sini. Assalamualaikum.